Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang akan menerangkan tentang konsep kepribadian dan fitrah dalam pandangan psikologi. Sebelum masuk ke dalam materi yang akan dibahas, pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9, yaitu yang pertama ialah Muhammad Muzaki dengan NIM 933408280. Yang kedua Muhammad Said Siddiq dengan NIM 933411620. Dan yang ketiga Zidan Ardana Satria Hadi dengan NIM 933411820. Masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi kepribadian. Definisi kepribadian dijabarkan oleh pertama William Stern. Ia berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu kesatuan banyak yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu dan mengandung sifat khusus individu yang bebas menentukan diri sendiri. Ia menganggap bahwa Tuhan juga termasuk suatu pribadi, karena Tuhan menurutnya mempunyai tujuan dalam dirinya dan tidak ada tujuan lain di atasnya. Yang kedua dari Profesor Constant. Ia menentang pendapat dari William Stern yang meniadakan kesadaran dalam pribadi, terutama pada Tuhan. Menurut Constant, Tuhan merupakan pribadi yang menguasai alam semesta. Dengan kata lain, kepribadian sama dengan teistis, keyakinan. Orang yang berkepribadian menurutnya adalah orang yang berkeyakinan ketuhanan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tipe-tipe kepribadian. Tipe-tipe kepribadian sendiri itu dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek biologis, yang kedua aspek sosiologis, dan yang ketiga aspek psikologis. Yang pertama aspek biologis. Aspek biologis yang mempengaruhi tipe kepribadian seseorang didasarkan pada konstitusi dan bentuk tubuh yang dimiliki seseorang. Yang kedua aspek sosiologis. Aspek ini didasarkan pada pandangan hidup dan kualitas sosial seseorang. Tipe-tipe kepribadian dalam aspek psikologis. Dalam aspek ini terjadi menjadi 3 unsur, antara lain yaitu emosi nasionalitas, yaitu yang mempunyai sifat yang didominasi oleh emosi yang positif. Sifat umumnya adalah kurang respek terhadap orang, perkataan berapi-api, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aktivitas, yaitu yang dikuasai oleh aktivitas gerakan. Sifat umumnya ditunjukkan antara lain yang lincah, periang, praktis. Dan tiga adalah fungsi sekunder, yaitu sifat yang didominasi oleh kerentanan perasaan. Sifat umum yang ditunjukkan yaitu introvert, tenang, tekun, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu hubungan kepribadian dengan agama. Yang pertama, struktur kepribadian. Sigmund Freud merumuskan sistem kepribadian menjadi 3, yaitu id, ego, dan superego. Yang kedua yaitu kepribadian H.C. Eysenck. Kepribadian yang tersusun atas tindakan dan disposisi yang terorganisasi dalam susunan hierarki berdasar atau kerumunan dan kepentingan, seperti specific response, habitual response, traits, dan type. Hubungan kepribadian dengan agama. Dari struktur kepribadian menurut Sukamto MM, yaitu kolb, yaitu sesuatu yang berbolak-balik, fuad, yaitu perasaan dari hati nurani yang berfungsi sebagai daya ingat. Yang ketiga egois, bisa dipandang sebagai aspek eksekutif kepribadian. Yang terakhir yaitu tingkah laku, yaitu dari kesadaran merupakan sebab dari tingkah laku. Yang terakhir yaitu tentang dinamika kepribadian. Unsur-unsur dinamika kepribadian. Yang pertama energi rohani, basic energy, berfungsi sebagai pengatur aktivitas rohani. Naluri yang berfungsi sebagai pengatur kebutuhan primer.
Ego yang berfungsi untuk meredakan ketegangan dalam diri dengan cara melakukan aktivitas. Superego yang berfungsi memberi ganjaran batin. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.